Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roni Sikapang dan Bimo Tangke Padang. ya teman-teman, perkenalkan kami dari kampus IAKN Toraja, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Kami dari Prodi jurusan Bimbingan Konseling Kristen. Nah teman-teman, di sini kami akan membuat salah satu video yaitu konseling individu untuk memenuhi salah satu mata kuliah kami dari Pusat Pengampu atas nama Pak Nardo NPD. Nah, di sini saya sebagai konselor dan teman saya sebagai konseling. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video kami. Ada ya pagi. Pagi Pak. Pagi. Silakan duduk. Oh ya, makasih. Ya. Aduh. Selamat datang ya. Ya. Kalau boleh tahu habis dari mana? Saya habis dari warung Pak. Dari warung. Ya, habis makan tadi. Oh, kalau boleh tahu makan apa tadi di warung? Tadi makan mie ayam sih Pak. Mie ayam. Iya. Wah, di mana itu kalau? Kebetulan saya suka mie ayam. Oh, Coba iya, makan sama-sama. Mie ayam di mana? Di Lorong Putih Pak. Di Lorong Belakang Putih. Rektorat. Berapa itu per porsi di sana? Ada yang 15 dan juga bisa beli harga 10.000 Pak. Oh, yang harga 12.000 ya? Iya. Kalau 15.000 porsinya banyak Pak. Oh, komplit ya komplit. Ya, komplit. Pasti ya ini. Ya, enak. Di mana itu Lorong Putih kalau boleh tahu? Di dekat Rektorat Ukil Pak, di Tok Paluku. Oh, yang turunan ke bawah ya? Ya, betul sekali Pak. Oh, nanti kapan-kapan kita ke sana. Oh iya. Ya. Oke, di sana itu cuma mie ayam atau ada bakso di sana? Ada bakso, ada juga gado-gado Pak. Oh, ada bakso. Oh, betul saya juga suka kebetulan saya suka dua. Ada bakso dengan mie ayam tapi lebih suka mie ayam sih. Nah, ya. Sama harganya per porsi. Ya, Ya. sama Pak, 15.000 juga kalau bakso. Iya. Ya begini. Kan saya baru lihat saudara ini. Mungkin bisa perkenalan siapa namanya dan tinggal di mana? Ya, jadi nama saya itu Pak Bimo Tangke Padang dan saya tinggal di Makale. Oh, tinggal di Makale. Ya. Oh, Bimo ini nama panjangnya siapa atau akrab dipanggil siapa? Saya akrab dipanggil Bimo saja Pak, tapi kalau di rumah orang tua panggil Imo Pak. Oh iya, Iya. saya panggil Bimo saja ya. Oh iya boleh Pak. Oh, iya. Kalau saya perkenalkan nama saya Roni Sikapang. Saya dipanggil biasa Pak Roni. Oh, iya. Oh iya, Bimo tadi bilang tinggal di Makan. Kalau boleh tahu di Makannya bagian mana? Saya tinggal di Kampung Baru Pak. Kampung Baru. Iya. Yang lorong mas tuh ya? Ya betul sekali Pak. Yang dekat gereja. Itu lorong di atasnya Pak kalau gereja. Oh ya. Iya. Kalau saya dekat lorong SD dalam Pak. Oh yang SD di dalam. Iya. Di bawahnya yang masuk itu deh. Iya betul Pak. Sebelah kanan atau sebelah kiri kamu masuk? Rumah saya ada di sebelah kiri Pak. Oh iya sebelah kiri. Dulu SD di dalam? Tidak sih Pak. Saya SD di SD 1. Oh SD 1. Oh yang dekat pinggir kolamnya? Ya betul sekali Pak. Dekat kampus saya sekarang Pak. Oh iya. Kalau itu kenapa tidak sih kan dekat itu? Kebetulan sih Pak, rekomendasi dari orang tua langsung sih Pak. Karena kan kalau SD kan maksudnya tidak tahu apa-apa Pak. Jadi saya dibawa ke SD 1 dan juga kebetulan kebanyakan teman-teman saya dibawa sih Pak SD. Oh jadi SD di 1 karena rekomendasi dari orang tua sama anjuran sama banyak teman-teman di bawah ya. Ya betul sekali Pak. Iya, kalau betul sekarang Bimo ini kesibukannya apa ya? Jadi Pak, kesibukan sekarang itu saya
sambil kuliah sih Pak. Oh, kuliah sambil kerja. Ya, Oh iya. Kalau boleh tahu kuliah di mana? di dekat SD saya Pak, itu UKI Tanah Toraja. Oh, di bawah ya, dekat pinggir kolam tadi. Iya, betul sekali. Ambil jurusan apa di bawah? Saya ambil ilmu hukum Pak. Oh, ilmu hukum. Iya. Kalau boleh tahu sudah semester berapa? Sudah semester 6. Oh, sudah semester. Oh, sebentar lagi KKN-nya. Iya, betul sekali Pak. Sudah tahu tempat lokasi KKN? Belum ditahu sih Pak, katanya di lot tapi kurang tahu kapan. Oh iya. Nah, Kapan itu pergi KKN? kalau selamat Pak tanggal 23 bulan ini Pak. Oh, sebentar Iya, lagi ya. sebentar lagi Pak, betul. 2 bulan itu ya? Dulu itu memang 2 bulan Pak, Oh, iya. tapi sekarang katanya sudah ada pembaruan. Sekarang itu sudah 40 hari katanya Pak. Oh, lebih singkat ya. Iya, lebih singkat lagi Dari Pak. 2 bulan ke 40 hari. Betul, Pak. Oh iya deh. Ibu ini tinggal sama orang tua atau si ngekos atau bagaimana? Kebetulan Pak, saya tinggal sama orang tua sih Pak sekarang. Nah, Dia ini berapa bersaudara kalau boleh tahu? saya 2 bersaudara saja Pak. Dia yang terakhir atau Iya, pertama? terakhir. Oh, kakaknya di mana sekarang? Kalau kakak itu kerja Pak di Rantepao. Oh, iya. Iya Bil. Kalau boleh tahu, tahu tempat ini dari mana? Kebetulan Pak, kan saya gereja tadi yang Bapak bilang yang ada lorong di atas itu kan, saya gereja di atas punya teman PPGT namanya itu Juan Pak. Oh, Jun. Iya. Ya, kebetulan Jun itu teman main futsal saya. Oh, Ya. mereka biasa saya dipanggil biasa main futsal Pak, tapi saya bilang sibuk jadi tidak sempat untuk sama Juan. Oh, dia main futsal ya? Iya, Ya, biasa. kapan-kapan kita mainnya. Oh iya boleh. Jadi John yang kasih tahu tempat ini. Ya betul sekali Pak. John bilang apa tentang tempat ini? Kan pertama kan Pak, saya punya masalah atau problem Pak, Hmm. dan kemudian saya cerita ke teman saya, tapi teman saya tujuan mensarankan untuk datang ke sini untuk melakukan konseling individu. Iya. Iya. Sebelumnya saudara ini tahu konseling atau pernah ikut konseling? Nah itu dia Pak. Jadi pas saya tanya sama Juan, saya bingung Pak. Oh, iya. Bilang apa itu, saya bertanya kepada Juan apa itu konseling individu. Tapi Juan menyarankan bilang ke sini saja, makanya saya datang ke sini untuk mungkin lebih mengetahui apa itu konseling individu Pak. Dan pertama kali juga Pak saya melakukan iya. konseling. Jadi baru tahu ya itu Ya. konseling. Oh iya, saya tahu sedikit ya tentang apa itu konseling. Ayo. Ya, jadi konseling itu adalah sebuah proses antara konselor dan konseling. Nah, konselor itu sebagai pendamping ya, seperti saat ini ya. Saya sebagai konselor, dia ini sebagai konseling. Nah, konseling itu adalah seorang yang mengalami sebuah problem atau sebuah masalah. Jadi sebuah konseling bisa dikatakan sebuah proses di mana konselor itu membantu konseli atau mendampingi konseli supaya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian ada garis yang perlu kita garis bawahi, yaitu konselor itu tidak memberikan sebuah solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh seorang konseli. Jadi konselor itu hanya sebagai fasilitator mendampingi konseli supaya bisa mendirikan dirinya untuk menemukan solusi terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian memang dalam konseling itu ada beberapa asas. Kalau boleh tahu
asas. Yang pertama itu ada asas yang namanya sebuah asas kesukarelaan. Oh ya, yang pertama itu ada namanya asas kerasaan dulu. Nah, asas kerasaan itu dimana apa yang disampaikan di dalam proses konseling itu seperti yang mungkin Bimo sampaikan itu mungkin Bimo tidak mau dibocorkan. Nah, itulah gunanya asas kerahasiaan untuk menjaga sebuah kerahasiaan yang disampaikan oleh konseling maupun dari konselor supaya tidak bocor dan terjadi sebuah yang namanya sebuah kenyamanan. Nah, asas kerahasiaan itu cuma saya dan Bimo yang tahu, dan Tuhan yang tahu tentang apa yang kita sedang perbincangkan. Jadi itulah asas kerahasiaan di mana kita saling menjaga rahasia agar tidak dibocorkan kemana-mana. Kemudian yang kedua itu asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu di mana kita sukarela untuk mendampingi Bimo dalam proses konseling. Nah, begitu pun juga seorang konselor yang datang di tempat konseling harus juga dipenuhi dengan sikap sukarela supaya ketika dalam proses konseling nantinya itu konseling itu terbuka karena dia sukarela. Nah, bagaimana mau datang di sini dengan sukarela atau ada paksaan dari Jo? Tidak Pak, jadi saya benar-benar sukarela untuk datang ke sini. Iya, terima kasih kalau begitu. Nah, kemudian ada juga namanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini dimana berkaitan dengan kerahasiaan. Nah, dimana kita itu terbuka saja menyampaikan segala sesuatu problem-problem atau masalah-masalah yang dihadapi, karena kembali lagi ke asas yang pertama bahwa ada namanya asas kerahasiaan. Jadi mungkin ada masalah atau problem yang mau sampaikan, terbuka saja sampaikan, karena ya begitu ada yang asas yang kita pegang yaitu asas keterbukaan. Kemudian yang terakhir yaitu ya ada namanya asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini membuat seorang konselor itu mandiri dalam menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi dengan adanya sebuah dukungan dari konselor atau pendampingan dari seorang konselor. Jadi fungsi dari asas kemandirian ini yaitu memandirikan seorang konselor dengan bantuan atau support dari seorang konselor ya. Jadi begitu ya Bimo. Ya, kalau boleh tahu Bimo tujuannya datang ke sini mau ikut konseling atau cerita-cerita aja? Jadi mungkin lebih tepatnya konseling sih Pak, karena jujur saja Pak, saya belum bisa menangani masalah saya sendiri Pak. Jadi saya datang ke sini untuk bagaimana mungkin Bapak bisa membantu saya untuk dapat solusi untuk masalah saya Pak. Oh iya. Iya. Nah, jadi Bimo ini datang ke sini untuk melakukan konseling, tapi kembali lagi saya garis bawahi bahwa saya tidak memberikan solusi, saya hanya mendampingi saudara untuk menemukan sebuah solusi untuk diri sendiri. Nah, kemudian Bimo katanya mau ikut konseling. Nah, di sini itu ada beberapa ahli konselor. Yang pertama itu ada namanya Pak Narno, kemudian ada namanya Bu Alfrida, dan ada namanya Mr. KB. Nah, yang mau ikut dengan saya atau ketiga ahli ini? Jadi kebetulan kan disarankan oleh teman, jadi mungkin lanjut dengan Bapak saja. Oh iya, terima kasih ya. Oke, lanjut dengan saya. Nah, Bimo, sebelum kita masuk ke konselingnya, mungkin Bimo ini punya kesibukan nantinya atau kita batasi waktunya atau sampai selesai saja dalam proses konseling nanti? Kebetulan sih Pak, saya kan lagi libur sekarang. Oh iya. Dan juga tidak masuk kerja, jadi fun-fun aja Pak.
soalnya itu saya susah sekali untuk membagi waktu Pak, apalagi ketika belajar. Sangat sulit Pak untuk membagi waktu saya Pak untuk belajar. Oh iya, Iya. jadi Bimi ini punya masalah ya, sulit membagi waktu belajar karena kuliah sambil kerja. Kalau Iya. ini begitu ya, Bim? Ya betul Pak. Oh ya, Bim. Kalau boleh tahu, Bimi ini kerja di mana? Kebetulan Pak saya kerja di Shopee Pak. Oh, di Shopee. Ya, Di mana itu? Kalau tempatnya di mana? di Menkendik Pak. Oh, di Mengkennek. Eh, Kerja apa di bagian Shopee kamu? saya di bagian kantor sih Pak. Oh, bagian kantor lah. Ah. Saya kira bagian antar Oh bukan paket. Pak. Bukan. Jadi dari Bimo yang katakan tadi bahwa Bimo ini sudah membagi waktu belajar ya. Ya, Pak. Mungkin Bimo bisa jelaskan kebiasaan apa sih yang membuat Bimo ini sulit membagi waktu antar kuliah sambil kerja sehingga waktu belajarnya terganggu. Jadi Pak, saya sulit juga membagi waktu karena ketika saya pulang kerja sih Pak, dan saya itu langsung bermain game Pak, biasanya sampai subuh. Jadi ketika pulang kerja saya biasanya lupa untuk makan, lupa untuk beres-beres gitu Pak. Oh, Ya, jadi ketika Bimo ini pulang kerja langsung main game sampai subuh ya? iya. Ya, kalau boleh tahu Bimo ini kuliah sampai jam berapa? Jadi Pak, saya itu kuliah pulang sore terus sih Pak. Oh, pulang sore. Ya. Kemudian kerjanya itu sistemnya bagaimana? Kalau Jadi, pilih jamnya bagaimana? kalau saya kan kuliah pulang sore Pak. Jadi kalau pulang kuliah saya lanjut langsung ke tempat kerja Pak. Jadi masuk sore. Dan pulangnya itu saya biasa pulang jam 9 malam Pak. Oh, jadi Bimo ini kuliah dari pagi sampai sore di kampus terus ya? Ya, kadang masuk pagi, kadang juga masuk siang Pak. Oh iya, iya. Kalau pulangnya sore kemudian sambung kerja lagi ya? Iya, betul sekali Pak. Kalau hari Minggu masuk kerja juga? Iya, masuk Pak setiap hari Pak. Oh, setiap hari, tapi nggak kuliah ya pastinya di Iya, hari tidak Minggu kuliah. atau hari Sabtu kan hari istirahat itu. Ya, betul Pak. Bimo, dari yang Bimo katakan tadi, mungkin bagaimana kalau kita coba untuk merubah kebiasaan Bimo untuk menjadi lebih teratur. Oh iya boleh Pak. Kalau tidak mungkin bagaimana itu Pak? Oh ya, Bim, dari yang Bimo katakan tadi kan sulitnya membagi waktu. Ya betul. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan itu bagaimana kalau Bimo ini merubah kebiasaan Bimo tadi yang begadang, kemudian main game, itu semua kita atur dengan baik dengan cara membuat jadwal. Bagaimana Bim? Iya boleh Pak. Ya, jadi begini. Oh iya, Bim. Kalau kerja itu kan, oh ya, tadi Bimo sudah bilang ya sampai jam 9. Ya. Nah, bagaimana kalau Bimo setelah pulang kerja mungkin Bimo ini bisa istirahat sejenak, mungkin 7 menit, kemudian makanlah, ya harus itu makan ya. Kemudian lanjut mengerjakan tugas. Bisa sih Bimo atau bagaimana? Kurang jelas. Mungkin Pak, menurut saya Pak, mungkin agak susah sih Pak. Karena itu loh Pak, karena mungkin karena sudah terbiasa pulang kerja langsung main,
saya katakan tadi, kita coba kebiasaan baru tidak perlu harus langsung sempurna, kita lakukan dari hal-hal kecil saja. Mungkin Bimo bisa lakukan dari hal-hal kecil saja, tidak langsung selesai begitu. Nah, contohnya begini Dedi. Hari Senin Bimo pulang kerja, kemudian setelah pulang kerja mungkin Bimo bisa ya seperti yang katakan tadi, istirahat sejenak mungkin 7 menit ya. Kemudian jangan lupa makan, karena orang tua pasti suruh makan, karena pasti orang tua juga tahu bahwa pasti capek pulang kerja ya. Jangan lupa makan. Kemudian ya saya katakan tadi, kita mulai dari hal-hal kecil. Mungkin Bimo mungkin bisa belajar mengerjakan tugas, tidak langsung semuanya, mungkin satu tugas saja selesaikan. Kemudian jangan lupa mungkin ya seperti yang Bimo katakan tadi, sudah biasa begadang sampai begadang subuh-subuh. Ya mungkin Bimo bisa jeda-jeda waktu belajarnya untuk bermain game, mungkin 1 match saja. Kalau tidak mampu 1 match, mungkin 3 match saja, tetapi ya utamakan paling lebih lama belajar daripada bermain game. Bagaimana dulu, bisa diterapkan atau masih kurang jelas yang Bapak sampaikan? Mungkin cukup jelas Pak, tapi saya akan usahakan ketika pulang dan melakukan hal yang Bapak bilang. Oh ya, begini untuk lebih jelasnya mungkin tidak dilakukan 1 hari saja. Mungkin Bimo bisa buat jadwal di HP. Mungkin hari Minggu saya akan mengerjakan tugas ini dengan waktu sekian, belajar sekian, kemudian waktu bermain game sekian. Kemudian hari Senin juga begitu. Mungkin di hari Minggunya Bimo bisa tahan main game sampai 4 kali. Kemudian mengerjakan tugas mungkin 1 saja. Kemudian di hari Senin mungkin Bimo bisa lebih fresh lagi. Mungkin main gamenya hanya 3 match atau 2 match saja. Kemudian bisa mengerjakan tugasnya mungkin yang mungkin bisa 2 atau 3, kerjakan yang ringan-ringan saja. Kemudian kan di hari Rabu mungkin lebih bagus lagi, mungkin Bimo bisa lebih bagus lagi, mungkin main game hanya 1 kali saja, kemudian mengerjakan tugasnya lebih fokus. Nah begitu ya Bimo. Ya sedikit lagi tambahan dari Bapak, mungkin setelah Bimo ini sudah menyelesaikan tugas, kemudian berhasil melakukan jadwal, misalnya di hari Minggu, di hari Selasa, kemudian di hari Rabu dengan baik, ya jangan lupa Bimo itu harus kasih penghargaan atau support ke diri Bimo. Ya caranya itu mungkin Bimo melakukan hal-hal yang Bimo senangi, mungkin bisa menonton film, atau Bimo bisa juga makan makanan yang Bimo suka. Nah begitu ya Bimo ya. Ya dari yang Bapak jelaskan tadi mungkin ada sesuatu yang Bimo ingin katakan atau bagaimana, atau Bimo ingin sampaikan? Ya Pak, jadi saya cukup mendapatkan apa yang diberikan oleh Bapak. Jadi ketika saya pulang kerja tidak
diselesaikan secara langsung, mulai dari hal-hal kecil saja supaya tidak menjadi sebuah beban, supaya Bimo tidak stres dan pusing lagi dalam mengerjakan tugas. Bimo mulai dari hal-hal kecil saja, tidak perlu selesaikan semuanya kan. Kita kan membuat jadwal, nah itulah fungsi jadwal yang Bimo buat untuk merubah kebiasaan Bimo yang mohon maaf yang tidak teratur tadi ya, yang begadang sampai subuh karena mendem. Nah jadi mungkin Bimo bisa mungkin bisa buat catatan kecil, kemudian dikasih tanda bahwa Bimo sudah melakukan hari itu, mungkin bisa di HP atau di catatan Bimo untuk membiasakan Bimo lebih teratur dengan mengubah kebiasaan yang buruk tadi itu ya, begadang sampai subuh. Karena ya apalagi ini kan Bimo kuliah sambil kerja, saya rasa pasti Bimo sangat capek sekali ya. Iya betul sekali Pak. Tapi ya kurang lebih bisa saya katakan bahwa Bimo ini sangat luar biasa sekali, karena tidak semua mahasiswa ini seperti Bimo kuliah sambil kerja. Bimo ini dapat dukungan dari orang tua kerja atau tidak? Jadi saya senang sekali Pak, jadi orang tua saya itu sangat mendukung untuk saya kerja dan juga sambil kuliah. Tapi pesan dari orang tua saya, bagaimana saya harus lebih fokus kepada kuliah saya Pak, bukan dari kerja. Ya. Jadi orang tua menyarankan untuk lebih fokus untuk kuliah ya, Ya betul tapi sekali, Pak. disupport dalam bekerja. Ya. Ya saya rasa orang tua Bimo itu sangat bangga lah punya anak seperti Bimo. Bayangkan tidak semua anak pasti, atau tidak semua mahasiswa seperti Bimo yang kuliah sambil kerja, karena mereka pasti berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut. Tapi ya bisa dibilang Bimo ini sangat luar biasa ya, bisa bekerja sambil kuliah. Kemudian orang tua juga menekankan Bimo lagi untuk lebih fokus ke kuliah. Nah dari yang Bapak sampaikan tadi ya, semoga Bimo bisa terapkan itu jadwal yang kita sudah bahas tadi ya, di mana harus membagi waktu dengan baik, kapan harus dan bagaimana mengelola tugas, tidak langsung dikerjakan sekaligus, tetapi ya dimulai dari hal-hal kecil saja. Bagaimana? Ya, siap sekali Pak, saya untuk semoga saya bisa terapkan, dan ketika pulang nanti saya akan berusaha untuk membuat jadwal Pak. Ya. Jadi Bim, mungkin itu saja yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Semoga Bimo bisa terapkan dalam, mungkin bisa langsung minggu ini Bimo terapkan supaya Bimo tidak pusing lagi bagaimana membagi waktu belajar Bimo dengan baik. Jadi mungkin itu saja yang Bapak ingin sampaikan. Kalau ada sesuatu lagi mungkin bisa kontekan dengan Bapak ya. Siapa? Nomor saya sudah ada di mana? Sudah ada Pak, dikasih Johan kebetulan. Oh dikasih juga ya. Ya kapan-kapan kita main futsal. Iya. Mungkin itu saja sih yang Bapak sampaikan. Kalau ada mungkin kata-kata atau yang tidak berkenan Bapak ucapkan tadi, ya saya mohon maaf ya Bim ya. Siapa? Bim, kalau boleh tahu Bim ini Kristen atau? Kebetulan saya Kristen. Oh ya, kalau begitu saya selalu berdoa ketika ada akhiran dalam proses konseling, dan kebetulan ini dalam proses akhiran kita. Jadi mungkin kita berdoa ya. Ya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam segala surga, terima kasih atas tuntunanmu dari proses konseling kami. Kiranya hal-hal yang kami lakukan
evaluasi ya bagaimana sejauh mana perkembangan Bimo dalam mengatur jadwal belajar dengan baik ini. Jadi saya rasa mungkin nanti kita akan ada pertemuan lagi ya mengatur bagaimana sejauh mana perkembangan Bimo selama mengatur jadwal, mungkin dalam 2 minggu atau menggunakan sudah ada nomor bapak di dulu kan. Nah nanti kita kontek-kontekan bagaimana kita atur ya. Oke, itu selamat pagi, selamat selamat siang. Ya. Mungkin kita balik dulu Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ya, hati-hati jalannya. Ya, Pak. Ya. Mari. Ya teman-teman, sekian dari video kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye.